Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman admin dan sebagainya. Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mengedit tagihan pendidikan yang sudah masuk ke aplikasi. Jadi kalau misalkan di tagihan itu, Mas, ini kan sebelumnya saya sudah bayar secara langsung, tetapi kok di sistem masih segini jumlahnya. Ingin kita edit ataupun misalkan di tengah bulan ada biaya baru, misalkan di tengah bulan ada biaya untuk infak yang harus dibayarkan oleh orang tua, itu bisa dimasukkan ke aplikasi. Caranya seperti apa? Akan saya tunjukkan. Pertama, buka menu tagihan lagi, kita langsung ke buat tagihan baru. Jika sebelumnya kita memilih dulu jenis tagihan, untuk mengeditnya kita buat tagihan baru saja, kecuali jika jenis tagihan tersebut itu baru. Nah, di video sebelumnya saya tunjukkan mengenai pembayaran SPP, ekstrakurikuler, dan juga infak. Kalau misalkan ingin ditambahkan mengenai biaya, contohnya biaya makan di tengah bulan tersebut, maka kita tinggal tambah jenis tagihan baru. Sama caranya seperti yang di awal di video sebelumnya, kita tinggal namakan jenis tagihannya, misalkan makan dan nominal berapa, lalu tinggal di submit. Nah, saya tidak submit karena sudah ada. Nah, di sini sudah ada biaya makan. Nah, karena kita hanya ingin menambahkan biaya untuk makan tersebut biar masuk ke aplikasi, ini tidak perlu lagi kita centang untuk yang infak, ekstrakurikuler, dan juga SPP. Cukup yang ingin kita tambahkan saja, ya. Yang ingin ditambahkan saja yang di checklist. Nah, kalau misalkan itu bukan yang ingin ditambahkan, tidak usah di checklist. Nah, tentu setelah sudah di checklist harus kita aktifkan jenis tagihannya. Jadi pada prinsipnya setiap kita ingin memasukkan atau mengedit, intinya ingin menambahkan tagihan baru, itu harus kita aktifkan biar nanti bisa muncul pada menu pembuatannya. Nah, tadi sudah ya, kita ingin tambahkan biaya makan di pertengahan bulan, misalkan di bulan Juli, kita klik buat tagihan baru. Nah, kita pilih di sini sudah ada lihat tagihan dan tagihan susulan. Lihat tagihan itu bisa digunakan untuk ya melihat tagihan yang sudah kita input, ataupun untuk mengedit, ataupun mungkin dihapus juga bisa. Nah, misalkan di sini kita ekstrakurikuler ingin kita ganti nominalnya. Oh, untuk siswa ini ternyata ekstrakurikulernya hanya 2.000, misalkan ada kemudahan atau keringanan. Kita tinggal ganti nominalnya, pada menu action itu kita update. Maka secara otomatis nominalnya nanti sudah berubah di aplikasinya orang tua. Jadi orang tua tahu, oh ekstrakurikulernya ternyata berubah menjadi 2.000. Dengan apa? Menu action di sini. Pada menu yang seperti kertas dan pensil, diklik untuk update-nya. Nah, semuanya bisa diganti mengenai keterangan ini tidak. Nah, tipe tagihan ini bisa diganti. Jadi kita sistemnya juga bisa lebih fleksibel. Dimana misalkan di satu kelas itu kan tadi sudah kita inputkan tipe tagihannya full. Tapi kita lebih fleksibel lagi sekarang. Dimana tipe tagihannya itu per siswa bisa kita atur. Misalkan dari 20 siswa ternyata ada 4 siswa yang diberi keringanan untuk mencicil. Nah, maka nanti tinggal nama siswanya kita cari, tipe tagihannya kita klik untuk mengganti menjadi parsial. Nah, seperti yang saya jelaskan, parsial itu untuk mencicil pembayarannya. Nah, jadi nanti ini hanya ada satu. Kalau misalkan nanti murid ada banyak, nanti tipe tagihannya bisa diganti per murid. Nah, jadi bisa diganti nanti ya. Jadi mau diganti parsial atau full untuk siswa tersebut itu bisa. Nah, jadi tinggal diganti-ganti, itu terserah mau seperti apa tipe pembayarannya nanti kepada orang tua. Ingin dihapuskan juga bisa. Nanti kalau ingin misalkan data tagihannya semuanya salah. Oh, ini ternyata bulan ini kita ingin cut off dulu. Kita mulai startnya bulan depan, contohnya saja. Kita bisa hapus, kita tinggal klik ini biar nanti semua nama anaknya akan tercentang. Kita tinggal klik hapus tagihan, maka secara otomatis semua tagihan siswa pada bulan tersebut akan terhapus. Seperti itu. Jadi tidak perlu pusing-pusing menghapus satu, tetapi bisa langsung kita hapus semuanya. Itu mengenai
lihat tagihan. Itu bisa kita edit, bisa kita hapus pada menu lihat tagihan. Nah, lalu yang berikutnya adalah tagihan susulan, yang dimana tadi kita misalkan ingin menambahkan biaya baru, misalkan biaya makan pada bulan Agustus ini. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik tagihan susulan. Nah, sebagaimana yang tadi sebelumnya saya checklist ya, yang muncul hanya makan, karena yang saya pilih hanya makan saja untuk kita susulkan biaya untuk makannya. Nah, misalkan untuk biaya makan untuk siswa ini juga bisa diganti. Oh, misalkan untuk siswa ini makannya ternyata membutuhkan 10.000 biayanya, itu bisa diganti. Nah, untuk tagihan susulan ini tidak ada pemilihan lagi untuk tipe tagihan. Dia akan mengikuti tipe tagihan yang sebelumnya diinput. Contoh di kelas 1B sebelumnya sudah diinput tipe tagihan yang bayarnya itu full atau memang nominalnya harus dibayarkan segitu, bukan yang untuk mencicil. Nah, maka ini pun juga akan sama, akan mengikuti pembayaran yang full, harus dibayarkan nominalnya 10.000 juga. Nah, kalau sudah misalkan disesuaikan angkanya atau memang sama semua, maka cukup tinggal di submit, sudah selesai. Nah, maka secara otomatis pembayarannya atau informasi mengenai biaya makan sudah masuk ke aplikasinya orang tua. Cukup seperti itu saja dalam penambahan tagihannya. Ya, kurang lebih itu saja dari saya. Terima kasih.